Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sistem sirkulasi pada manusia. Perkenalkan, nama saya Dean. Perkenalkan, nama saya Agung. Perkenalkan, nama saya Rasya. Perkenalkan, nama saya Mariama. Perkenalkan, nama saya Sumasaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi pada manusia. Sistem sirkulasi pada manusia. Yang pertama, peredaran darah pada manusia. Apa itu sistem peredaran darah pada manusia? Merupakan sistem organ yang berfungsi pada proses transport zat dalam tubuh sebagai komponen dalam pertahanan tubuh. Yang pertama ada jantung. Struktur jantung. Jantung tersusun oleh 3 lapisan, yaitu perikardium, miokardium, dan endokardium. Dan ada juga mekanisme kerja jantung, yaitu jika serambi jantung mengembang, darah dari seluruh tubuh dan paru-paru masuk ke serambi. Kemudian darah dari serambi jantung menguncup, maka darah dipompa menuju seluruh tubuh dan paru-paru. Selanjutnya, tekanan darah dan denyut jantung. Terdapat dua pengukuran penting dalam tekanan darah, yaitu tekanan sistolik adalah tekanan darah saat jantung berdetak dan memompa darah. Dan yang kedua, tekanan diastolik. Ada tekanan darah saat jantung beristirahat di antara detakan. Dan yang terakhir ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jalur bagi darah yang mengalir berasal dari jantung menuju ke jaringan tubuh dan sebaliknya. Ada juga mekanisme peredaran darah, yaitu peredaran darah dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung, atau disebut dengan sistem peredaran darah kecil. Lalu poin B, komponen darah pada manusia. Yang pertama, komponen darah tersusun dari 2 komponen, yaitu plasma darah dan sel darah. Ada juga mekanisme pembekuan darah. Ketika terluka dan berdarah, trombosit akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase ini. Dan yang terakhir, penggolongan darah. Penggolongan darah dibagi menjadi 2, yaitu penggolongan darah sistem RH dan penggolongan darah sistem ABO. Sekian dari saya, dan fungsinya akan dilanjutkan oleh Dean. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama adalah kapiler darah kepala, dada, dan tangan. Pembuluh kapiler ini berfungsi dalam pertukaran oksigen dengan karbon dioksida, dan hormon, elektrolit, dan jaringan di sekitarnya. Selain itu juga sebagai pengatur suhu tubuh. Pembuluh kapiler pada daerah dada dan tangan berfungsi untuk mengedarkan darah dan tempat terjadinya pertukaran zat dengan jaringan. Yang kedua, pulmonali arteri atau arteri pulmonalis adalah pembuluh nadi yang berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru, terletak pada bagian atas kencing kanan dan memiliki 2 cabang yang mengarah ke paru-paru sisi kanan dan kiri. Paru-paru dalam sistem pernapasan adalah tempat pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Proses ini terjadi pada salah satu bagian paru-paru, yaitu alveolus. Oksigen yang diangkut bersama udara akan diangkut oleh aliran darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agung. Kapiler paru-paru selain membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida, pembuluh darah kapiler juga berperan untuk memastikan seluruh jaringan di tubuh mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Vena paru-paru dan vena pulmonalis, yaitu vena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Serambi kiri jantung berfungsi untuk menerima darah bersih.
dari paru-paru yang ditunjang oleh anatomi yang bernama serambi kiri. Selanjutnya dilanjutkan kepada Rasya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari panuela, pena, bilik kanan, dan serambi kanan. Panuela berfungsi untuk mengumpulkan darah dari pembuluh kapiler dan mengalirkannya ke pembuluh pena. Fungsi dari pena adalah membawa darah dari seluruh tubuh menuju kembali ke jantung, sehingga darah yang diangkut sedikit oksigen dan tinggi karbon dioksida. Selanjutnya bilik kanan. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor ke paru-paru agar karbon dioksida dapat diganti dengan oksigen melalui pernapasan. Yang terakhir, serambi kanan. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari pena dan memompa balik ke bilik kanan. Dan selanjutnya akan dilanjut oleh Mariama. Saya akan melanjutkan tentang vena cava superior, aorta, kapiler darah perut dan kaki, serta pembuluh utama jantung. Vena cava superior atau biasa disebut vena cava, vena berukuran besar ini terletak di bagian atas jantung. Fungsinya sendiri untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari tubuh di bagian atas menuju ke jantung. Aorta adalah pembuluh darah utama yang menghantarkan darah kaya oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Selain oksigen, pembuluh darah ini juga mendistribusikan nutrisi dan hormon ke seluruh tubuh. Fungsi utama jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh serta menampungnya kembali setelah organ paru-paru membersihkan darah tersebut. Jantung menyediakan dan mengalirkan oksigen darah ke seluruh tubuh serta membersihkan tubuh dari hasil metabolisme atau karbon dioksida. Fungsi kapiler perut dan kaki adalah untuk menyalurkan oksigen ke sel-sel tubuh dan untuk menyalurkan CO2 ke pembuluh pena. Kapiler ini berhubungan dengan tubuh dan arteri serta pena. Dilanjutkan oleh Samsia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilik kiri atau vertical kiri. Vertical kiri menerima darah dari serambi kiri lalu memotongnya ke seluruh tubuh melalui arteri utama yaitu aorta. Vertical kiri menerima darah dari serambi kiri lalu memotongnya ke seluruh bagian tubuh yaitu aorta. Darah yang dihasilkan oleh vertical kiri kaya akan oksigen dan nutrisi yang diperlukan oleh jaringan tubuh. Dan saya akan menjelaskan tentang kapiler pada perut dan kaki. Kapiler perut dan kaki, pembuluh darah ini adalah pembuluh darah kecil yang tidak memiliki jaringan otot atau elastis seperti pembuluh darah lainnya. Kapiler ini digunakan untuk menyalurkan oksigen atau sel-sel tubuh dan untuk menyalurkan CO2 ke pembuluh pena. Fungsi kapiler pada perut dan kaki untuk